Salam dan bahagia. Hari ini saya ingin berbagi tentang Drive. Jadi, Drive ini adalah salah satu dari fitur di dalam yang ada di Google ya, terutama sekali kaitannya dengan akun Belajar ID yang sudah diberikan oleh Kemdikbud. Nah, bagaimana caranya atau apakah itu Drive dan bagaimana cara memanfaatkannya? Mari kita lihat. Yang pertama kita buka browser kita dulu. Kebetulan ini sudah ada browser akun Belajar ID saya. Jadi kita buka di sini. Kalau ini adalah browser dari akun pribadi saya. Sebentar, dibesarkan dulu. Oke. Nah, mencari Drive itu bisa kita cari dari sini, My Drive. Seperti ini ya. Atau yang lebih mudah kita cari di sini. Nah, ini kalau sudah masuk seperti ini berarti kita ini adalah profil dari browser kita. Profil dari browser kita. Nah, ketika kita mau masuk di sini, kita klik Drive. Ini kita harus login. Kenapa? Karena tadi belum ada atau kita belum masuk ke akun Google-nya. Nah, itu tadi belum masuk ke akun Google, jadi kita harus login dulu. Masukkan kata sandi. Kita harus login dulu. Nah, jika misalnya kita sudah terbiasa membuka dan sudah login, semestinya ketika kita membuka browser baru, munculnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah profil dari browser. Kemudian ini adalah profil dari akun Google. Seperti ini. Kalau tadi kan belum ya, belum ada gambar seperti ini. Oke. Kita kembali lagi ke Drive. Nah, ini Drive. Ini Drive dari akun Belajar ID saya. Ini tampilan ini bisa disetting ya. Jadi ketika kita buka Drive, supaya yang terlihat pertama adalah yang kita prioritaskan. Nah, yang diprioritaskan itu apa? Jadi sistem akan memilih apa yang sering kita buka. Di sana yang dikategorikan oleh sistem itu adalah prioritas. Siapa yang sering kita buka. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan ini adalah Drive saya. Di Drive saya, apa itu Drive? Drive itu penyimpanan di awan atau penyimpanan cloud. Jadi kita itu menyimpan file berupa apa saja, bisa berupa gambar, kemudian dokumen baik dalam bentuk Word misalnya atau Excel, seperti itu bisa di Drive ini dan itu tidak akan memakan tempat di perangkat kita. Satu. Kemudian yang kedua, bisa kita akses di mana saja. Misalnya file yang kita miliki itu perlu dibuka, namun kita tidak membawa laptop kita, tempat kita menyimpan file tersebut, tetapi sudah ada di Drive. Nah, itu kita bisa buka di Drive dengan melalui handphone. Yang jelas kita hampir 100% pasti kemana-mana bawa handphone. Nah,
Jadi kita bisa akses dari handphone kita. Bagaimana kalau handphone kita lowbat misalnya, tidak bisa. Kita juga bisa menggunakan handphone orang lain. Caranya kita masuk dulu ke Google seperti tadi, login dulu. Nah, setelah login baru kita cari Drive. Itu akan ketemu. Seperti itu. Nah, apa saja yang kita bisa lakukan di Drive ini? Itu di sini ada pilihan-pilihannya ya. Jadi yang pertama adalah, yang utama sekali dia adalah fungsinya menyimpan. Bagaimana menyimpan file yang sudah ada di perangkat kita mau bawa ke Drive. Karena nanti akan supaya bisa diakses di mana saja dan juga akan meminimalisir adanya virus. Artinya tidak kena virus. Jadi kadang-kadang kan kita menyimpan satu file di perangkat itu lalu perangkatnya kena virus, nah filenya bisa hilang. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, simpan file di Drive. Caranya adalah klik baru, ini ada tanda tambah ini, kemudian kita upload file. Atau kalau mau upload folder sekalian juga bisa. Nah, atau ingin buat folder dulu supaya rapi misalnya filenya. Kita buat folder dulu. Misalnya folder latihan ya, saya namakan latihan ini karena ini latihan. Nah, kita buat ini. Kemudian, nah ini sudah ada. Kemudian kita ingin menaruh file di sini dari perangkat kita. Kita klik lagi baru upload file. Upload file, lalu nanti akan keluar jendela untuk kita memilih tempat di mana kita menyimpan file yang akan kita upload atau kita unggah. Nah, misalnya di data, kemudian kita klik bahan untuk dikerjakan. Nah, misalnya ini saya mau upload sistematika RPP. Oke. Bagaimana kalau mengunggah atau mengupload folder? Caranya sama dengan tadi ya. Tinggal kita klik baru. Nah, itu sudah muncul filenya. Kita klik kalau folder, kita klik baru lalu upload folder. Nanti yang muncul akan folder-folder seperti ini dan seterusnya. Supaya tidak lama kita lewati. Kemudian di Drive ini kita juga bisa selain mengunggah apa yang ada di perangkat kita dan menaruhnya di sini, menyimpannya ya, kita bisa juga membuat baru di sini. Misalnya kita ingin membuat satu dokumen, kita buka dulu Drive kita, kemudian kita klik tadi tanda tambah itu, yang tulisannya baru, lalu kita misalnya membuat dokumen, kita pakai Google Dokumen. Nah, seperti ini. Jadi, kita klik dokumen kosong. Nah, nanti akan muncul semacam Microsoft Word di seperti kalau di perangkat itu Office ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita klik apa? Ketik Google Dokumen. Kita bisa mengatur file ini atau dokumen ini sama seperti kita mengatur di Word ya. Cuma ini bedanya, ini langsung tersimpan. Misalnya kalau ketika kita bekerja kemudian listrik tiba-tiba padam, nah ini langsung tersimpan. Nah, beda dengan di Word itu bisa hilang apa yang kita ketik itu. Kemudian ini ada pilihannya, ada file seperti ini pilihannya. Nanti dieksplor lagi lebih, bisa dipublikasikan ke web juga seperti ini. Kemudian ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian edit. Nah, ini kita tempel format dan seterusnya. Kemudian tampilan kita mau seperti apa. Sisipkan, ini menambahkan gambar dan lain sebagainya.
tabel, kemudian ada format dan seterusnya. Ini bisa deh. Nah, ini juga ada fungsi-fungsinya di sini. Kemudian selain ini kita bisa juga misalnya membuat spreadsheet atau semacam Excel ya, spreadsheet yang kosong. Nah, ini judulnya selalu di sini ya. Tadi yang dokumen juga begitu. Judulnya di pojok sini. Ini spreadsheetnya sama. Nah, ini cara kerjanya sama dengan Excel ya. Namun ini ada beberapa kelebihan di sini. Seperti misalnya di Excel tidak ada kotak centang itu. Di sini ada kotak centang itu seperti ini. Nah, seperti ini itu tinggal kita klik udah tercentang langsung. Dan kita bisa juga mengunci dari sheet. Misalnya sheet ini kita kunci. Kemudian sheet berikutnya kita mau kolaborasikan dengan teman supaya teman ikut membuat juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita berkolaborasi, ada teman lain yang ingin kita ajak untuk membuat. Jadi saya akan buat bagian B gitu misalnya, lalu yang bagian C orang lain yang membuat, kita bisa tambahkan di sini. Bagikan, ini bagikan, kemudian kasih ke mereka. Ini belum berisi nama ya. Saya kasih nama 1, lalu simpan. Kemudian ini bisa kita bagikan. Nah, kalau bagikan seperti ini, jadi tinggal dapatkan link, salin link. Nah, kalau mau ini orang yang tidak berada di kementerian, misalnya bukan pakai akun Belajar ID juga bisa. Ini tinggal di setting kita pakai siapa saja yang memiliki link. Lalu siapa saja yang memiliki link, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik ini maunya mereka ngapain, melihat saja atau memberi komentar atau mengedit. Nah, kalau mau mengedit klik editornya seperti itu, lalu salin link. Setelah salin link selesai, tinggal kita kirimkan ke media sosial ya, misalnya ke WA atau apa. Jadi mereka akan mengisi. Nah, supaya mereka tidak mengobrak-abrik apa yang kita sudah tulis, misalnya saya hanya ingin mereka menulis di kolom C, kolom A dan B misalnya berisi data, jadi ini dikunci ya, ada rentang yang bisa mengunci itu. Dikunci rentangnya mana, kita cari ya, nih sheet dan rentang yang dilindungi. Nanti mungkin berikutnya kita akan belajar lebih banyak untuk itu, untuk sheet ini. Kemudian di dokumen juga sama, kita bisa berkolaborasi sama caranya dengan tadi, tinggal klik bagikan dan seterusnya. Nah, apalagi yang bisa kita buat di sini selain dokumen, selain itu ya, selain Google Dokumen dan Spreadsheet, ini ada Google Slide. Google Slide itu adalah satu presentasi. Kalau di Office itu adalah PowerPoint ya. Presentasi modelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Cara kerjanya hampir sama ya dengan di PowerPoint. Kalau sudah pernah membuat PowerPoint ya sama caranya. Lalu bisa tambahkan teks misalnya, kemudian siapkan gambar. Gambar ini bisa dicari dari mana saja. Dari komputer, dari internet, dari drive, foto, URL, dan kamera. Kemudian ini ada bagiannya. Ini fitur-fiturnya seperti ini ya. Dan ini akan sangat mudah ketika kita presentasikan ke Google Meet. Tinggal presentasikan ke dokumen rapat. Ini. Kita juga bisa menambahkan video. Berikutnya apalagi yang bisa kita buat, ini adalah Google Formulir ya. Google Formulir ini dipakai biasanya penilaian oleh
pengajar, pelatih, guru. Kita tinggal kasih judul di sini, lalu pertanyaan-pertanyaannya ini banyak pilihan, ada pilihan ganda, dengan kotak centang, ada drop down, ada pilihan-pilihan pertanyaannya. Nanti kita akan explore lebih banyak untuk ini. Kemudian apalagi yang bisa dibuat itu adalah seperti ini. Nah, ini banyak sekali ya. Ada Google Gambar, ada My Maps, Google Site, seperti ini bisa di explore lagi. Kemudian, nah ini ada prioritas bisa disampaikan. Kita bisa setting itu supaya ketika kita baru membuka Drive itu langsung muncul prioritas apa yang sering kita cari, sering kita buka. Nah, kita tinggal klik di setting ini, setelan. Ini kita tinggal setel dan seterusnya. Terus ada Drive saya, ini Drive saya ya, nanti saya jelaskan untuk Drive bersama. Lalu dibagikan kepada saya, ini adalah biasanya seperti tadi. Jadi ada orang yang menambahkan email kita ke file mereka. Nah, akan kelihatan di sini, dibagikan kepada saya. Lalu terbaru ini adalah misalnya kita baru kita baru upload file atau membuat file, akan terlihat di sini. Kemudian berbintang. Nah, berbintang ini untuk memudahkan mencari. Misalnya tadi sini saya akan buat berbintang. Nah, berbintang nanti saat mencari dia mudah. Tinggal klik berbintang, dia akan muncul. Nah, ini beberapa file yang saya berbintang ini. File saya yang berbintang ini. Beberapa yang penting sehingga saya mudah mencari. Ini sampah, kalau kita menghapus jadi mereka akan ke sini. Nah, ini informasi ya untuk penyimpanan yang sudah terpakai adalah 6,33 GB, harus sedikit. Kalau yang pribadi baru saya banyak sekali, itu berisi foto, itu hampir habis. Dan kalau itu habis, kalau yang pribadi itu saya harus beli. Sedangkan kalau yang ini kesempatan untuk menyimpan tuh lebih banyak ya. Kalau yang pribadi 15 GB, kalau ini lebih banyak. Nah, seterusnya saya akan jelaskan tentang Drive bersama. Yang penting ini Drive bersama ini kita bisa manfaatkan dengan manfaatnya luar biasa sekali, yaitu kita bisa bekerja bersama-sama dalam satu komunitas misalnya, dan kalau kita ingin mereka mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam komunitas tersebut, kita tinggal upload di Drive bersama sehingga nanti mereka langsung melihat, tidak usah membagikan lagi link seperti tadi, jadi mereka langsung melihat. Nah, contohnya kalau kita mau membuat Drive bersama, jadi kita klik Drive bersama ya. Ini beberapa ada Drive bersama saya nih. Ada komunitas belajar ID, pencipta alam, lalu apa ini? Kemudian ini sekolah saya, ini untuk pengajar praktik bergeraknya ya, saya buat Drive bersama juga. Nah, kalau kita mau sembunyikan juga bisa ya. Ini yang disembunyikan cukup banyak ya. Cukup banyak yang sudah saya sembunyikan juga Drive bersama yang dibuat oleh orang lain, kemudian saya tambahkan di dalamnya. Karena tidak begitu penting, jadi saya sembunyikan supaya saya tidak bingung mencari Drive bersama yang penting. Seperti itu. Nah, sekarang saya buat Drive bersama yang baru. Kita tinggal klik kanan, kemudian Drive bersama baru. Berikan judul, misalnya Drive latihan. Oke, anggap saja ini kita punya anggota nanti. Buat dulu, kemudian kita klik. Oke, ini ada tema. Sebentar, tadi sudah diklik ya. Nah, ini ya. Nah, ini temanya sudah dari sistem, tapi kita bisa mengganti temanya sesuai dengan
apa yang kita inginkan. Misalnya kita mau unggah gambar buat tema khusus misalnya, atau kita pilih dari galeri, kita pilih dari yang sudah ada gitu ya, yang memang sudah disediakan seperti ini, yang sesuai ya, atau kita pilih dari buat tema khusus misalnya. Buat tema khusus ini kita cari gambarnya di sini, misalnya di drive saya ya. Kita buat dulu di drive saya, lalu cari judulnya di sini, atau di sini, atau di sini ya, mana saja. Kita buat gambar dulu, lalu kita isikan nama, kita taruh di drive saya, sehingga di sini nanti mudah mencari. Gitu. Nah, itu untuk mengganti tema ya. Nah, bagaimana kalau untuk mengisi file atau menambahkan anggota. Nah, kita klik dulu ya. Sudah terbuka dia seorang, jadi berarti ini saya saja. Bisa kita tambahkan anggota kita, misalnya siapa saja komunitas di drive latihan ini. Misalnya ini tentang pendidikan, misalnya di sekolah. Kita tambahkan teman-teman kita dengan email-email yang sudah ada, misalnya seperti ini. Ini email pribadi ya. Pribadi, kita tinggal kirim, dia mau jadi apa. Kita ingin dia melihat saja, atau kita ingin dia boleh memberi komentar, atau kita ingin dia menambahkan dan mengedit file di kontributor, atau kita ingin dia menambahkan, mengedit, memindahkan, menghapus file, kita pilih pengelola konten. Seperti itu ya, sesuai dengan kepentingannya ya. Kalau pengelola ya sama dengan kita, dia juga bisa mengelola anggota, menambahkan anggota misalnya. Misalnya saya pakai distributor ya, saya hanya bisa menambahkan dan mengedit, tapi tidak bisa memindahkan file-file kita supaya tidak hilang misalnya. Nah, kita tambahkan, atau kita kalau mau nambahkan lagi siapa misalnya, nah tinggal dipilih aja di sini, atau kalau tidak ada tinggal diketik ya, ketik. Nah, ini kebetulan yang sudah ada. Ini lagi ini saya ini email saya. Nah, seperti itu. Kemudian oke, udah muncul. Nah, dan seterusnya tinggal kita kirim. Berbagi di luar organisasi ya. Kenapa disebut di luar organisasi? Karena saya ini memakai akun Belajar ID. Organisasi saya adalah sekolah dasar ya, di SD. Kemudian ini adalah yang saya tambahkan menjadi anggota adalah email pribadi, akun pribadi Google saya. Jadi akan ada pembatalan seperti ini. Apakah akan dibagikan atau tidak? Jadi kalau mau dibagikan tetap dibagikan, silakan. Saya. Nah, saya sudah tambahkan 2 orang, menjadi di anggotanya 3 orang. Dan seterusnya kalau menambahkan sama seperti tadi caranya. Nah, yang ini untuk tampilannya. Kita nanti apakah tampilan kisi-kisi atau tampilan daftar file-file kita, itu kita tinggal pilih di sini. Lalu bagaimana caranya untuk menambahkan file? Sama dengan tadi, jadi kita klik baru, atau kalau mau bikin folder boleh. Sama dengan tadi caranya. Kalau bikin dokumen di sini langsung juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi anggota ketika kita menambahkan, misalnya saya tambahkan file ya. Tambahkan satu file di sini, yang ini supaya gampang ya. Ketika kita menambahkan file, siapa misalnya si A menambahkan file, maka si B dan si C itu bisa melihat. Semua ketiga orang ini bisa melihat tanpa kita mengirimkan link ke mereka. Dan karena mereka boleh menjadi kontributor, berarti mereka boleh mengedit isinya ini. Nah, seperti itu. Ini sangat berguna sekali ketika kita harus bekerja bersama-sama. Misalnya kita memerlukan file-file yang dibuat oleh anggota lain, kita berbagi misalnya dalam satu tugas tertentu,
lalu si A membuat file 1, si B membuat file 2, tetapi kita tetap harus saling mengetahui. Nah, disinilah gunanya kita membuat drive bersama. Jadi kita sangat dimudahkan dengan adanya drive bersama ini. Nah, sama seperti tadi di drive biasa, kita juga bisa membuat berbagai macam dokumen ya, seperti ini dokumen, lalu spreadsheet, lalu Google Slide, dan berkolaborasi. Jadi dalam satu slide itu ketiga orang ini bisa menambahkan teks atau gambar atau video. Begitu juga di dokumen di spreadsheet ini, tanpa mereka diundang lagi, karena setiap kita mengupload file itu mereka akan dengan sendirinya akan tahu. Jadi demikian untuk kegiatan berbagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di tema yang berbeda. Terima kasih.